Bab 328. Kecemburuan Klutang. Suryana dan berjalan mendekat, membantu Tanertang berdiri dari tanah dan bertanya dengan prihatin, "Paman, apakah kamu baik-baik saja?" Tanertang dipukuli, hidungnya membiru dan bengkak, ada sedikit darah yang mengalir dari sudut mulutnya. Dia menggelengkan kepalanya buru-buru dan berkata, "Tidak. Tidak apa-apa." Lone tersenyum, karena Nona dan bersedia membayar biaya ganti ruginya, maka hal ini sudah terselesaikan. Dia segera menatap Tanertang dan berkata, "Pergilah. Kingston Jiang." Tanertang memandang Kingston Jiang, tetapi terdiam lagi. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Karena kini Kingston Jiang bukan lagi menantunya, Kingston Jiang telah bercerai dari Klutang. Kingston Jiang meliriknya, lalu menatap Suryana dan berkata, "Untuk apa kamu yang membayar uang ganti ruginya? Apakah kamu memiliki banyak uang?" "Keluarga Tang memiliki banyak uang, mereka tidak butuh uangmu." "Kak Kingston, bukankah dia adalah?" kata Suryana dan, lalu langsung teringat bahwa Kingston Jiang telah bercerai dengan Klutang, jadi dia tidak mengatakan kata selanjutnya. Kingston Jiang memandang Tanertang dan berkata, "Aku telah membantumu karena hubungan masa lalu, tetapi aku tidak berkewajiban untuk membantumu mengeluarkan uang ini. Kamu sebaiknya menelepon Klutang dan biarkan dia datang untuk membayarnya." Setelah berbicara, Kingston Jiang berbalik dan pergi. Suryana dan tidak mengatakan apa-apa, mengikuti di belakang Kingston Jiang dan memasuki The Best Antique Store lagi. Lone melirik orang-orang kekar di sekitarnya. Para pria kekar mengerti dan secara paksa menyeret Tanertang ke dalam The Best Antique Store, mengikatnya, menyita ponsel Tanertang, kemudian menemukan nomor Klutang dari buku kontaknya dan menelepon Klutang. Menyuruh dia membawa uang untuk menebus orang. The Best Antique Store, tempat istirahat. "Kak Kingston, bahkan jika kamu telah bercerai dengan Klutang, bagaimanapun juga dia adalah mantan mertuamu, kenapa kamu begitu kejam?" Suryana dan cemberut dan berkata, "Itu hanyalah jutaan yuan, bagiku itu hanyalah sebuah angka." Kingston Jiang meliriknya dan berkata, "Aku telah melangkah maju untuk membantunya, sehingga dia tidak terlalu menderita. Ini sudah merupakan dedikasi untuk kebajikan. Aku tahu kamu tidak kekurangan uang, tetapi kamu tidak boleh menggunakan uang dengan cara ini." Kingston Jiang memberikan penjelasan yang tegas. Dia tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan sekarang. Bola mata Suryana dan berputar, dia langsung tersenyum cerah, "Kak Kingston, aku mengerti, kamu ingin mengambil kesempatan ini untuk melihat Klutang, kan?" Ketika Suryana dan mengatakan ini, hati Kingston Jiang gemetar. Mengambil kesempatan ini untuk melihat Klutang, apakah benar seperti ini? Dia sedikit menggelengkan kepalanya, dia juga tidak tahu apakah seperti ini. Melihat ekspresi Kingston Jiang, Suryana dan tahu bahwa ucapannya benar, dia juga tidak banyak bicara, hanya duduk di samping dan beristirahat. Kingston Jiang sedikit terkejut, mengeluarkan ponselnya dan memainkan Plants vs Zombies. Setelah Klutang menerima panggilan dari The Best Antique Store, dia bergegas datang ke sini. Dia muncul di The Best Antique Store dalam waktu kurang dari setengah jam. Begitu dia memasuki toko, dia melihat Kingston Jiang dan Suryana dan duduk di tempat tunggu. Dia tiba-tiba mengerutkan kening, berjalan, melipat tangannya di depan dadanya dan menatapnya dengan dingin. "Kingston Jiang, kenapa kamu berada di sini?" Kingston Jiang mendongak. Dia melihat Klutang. Setelah menjadi kaya, Klutang banyak berubah. Seluruh tubuhnya penuh dengan pakaian bermerek dan penuh temperamen, seperti seorang nona besar dari keluarga bangsawan. Kingston Jiang berkata dengan datar, "Kenapa aku tidak boleh berada di sini?" Klutang melirik Suryana dan yang berada di samping dan berkata dengan dingin, "Pergerakanmu cepat juga. Kamu baru saja bercerai dan sudah berdekatan dengan wanita lain. Jangan-jangan kamu telah bersama dengannya dari awal dan sudah ingin bercerai denganku sejak lama, kan?" "Kak Klu, jangan bicara sembarangan. Aku tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Kak Kingston." Suryana dan berdiri dan menjelaskan. "Tutup mulutmu." Klutang dengan dingin berteriak,
aku sedang berbicara dengan Kingston Jiang, apakah kamu memiliki hak untuk ikut campur? Klu Tang tidak memberikan wajah pada Suryana dan bahkan jika dia adalah putri Tefandan, dia sama sekali tidak sungkan-sungkan, dia juga tidak tahu apa yang salah dengan dirinya sendiri. Hanya melihat Kingston Jiang sedang bersama dengan wanita lain, membuatnya merasa tidak nyaman. Mungkin ini adalah cemburu. Cemburu karena Kingston Jiang sudah bersama dengan Suryana dan akan segera mewarisi kekayaan Tefandan. Ekspresi Kingston Jiang terlihat tidak puas. Klu Tang, apakah dia memprovokasimu? Kenapa, kamu merasa sedih? Aku hanya mengatakan satu kalimat dan kamu sudah tidak sabar untuk berbicara untuknya. Klu Tang mencibir. Tindakan yang tidak masuk akal, aku malas memedulikanmu. Kingston Jiang mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya, mengabaikan Klu Tang. Pada saat ini, Lone berjalan bersama dengan Tanner Tang. Klu Tang, ayahmu memecahkan jade plate dari dinasti Tang, senilai 3,8 juta yuan. Aku akan memberimu diskon menjadi 3,5 juta yuan, lalu kamu bawa Tanner Tang pergi. Ketika Klu Tang melihat Tanner Tang yang diseret oleh beberapa orang kekar dan ketika melihat Tanner Tang yang dipukuli hingga mata membiru dan hidung bengkak, dia tiba-tiba menjadi marah. Berbalik dan menatap Kingston Jiang, dia menuduh, Kingston Jiang, apa yang sedang kamu lakukan? Karena kamu berada di sini, kenapa kamu membiarkan ayahku dipukuli? Klu Tang tahu keterampilan Kingston Jiang, orang-orang kekar ini sama sekali bukan lawan Kingston Jiang. Sekarang Kingston Jiang berada di The Best Antique Store, tetapi ayahnya dipukuli sampai mata membiru dan hidung bengkak. Kingston Jiang berkata dengan datar, aku sudah melangkah maju untuk menghentikan tindakan mereka. Jika aku tidak menghentikan mereka, tidak tahu dia sudah akan dipukuli hingga seperti apa. Kamu melangkah maju. Klu Tang berkata dengan dingin, jika kamu melangkah maju, apakah ayahku akan dipukuli hingga seperti ini? Kamu dengan sengaja membalas dendam padaku, kan? Klu, jangan bicara lagi, dia benar-benar telah membantuku, jika bukan karena dia, aku pasti sudah dipukul hingga mati. Tanner Tang membantu membela Kingston Jiang. Lone berkata dengan dingin, Klu Tang, jangan membawa urusan pribadimu ke sini, apakah kamu akan membayar uangnya atau tidak? Klu Tang memandang Tanner Tang dan bertanya, ayah, apakah kamu benar-benar merusak barang antik di dalam toko? Tanner Tang menjelaskan, aku tidak sengaja memecahkannya. Klu Tang memandang Lone dan berkata dengan dingin, merusak berarti membayar. Aku akan memberikan uang ini, tetapi kalian melukai ayahku, bagaimana kalian akan membayarnya? Oh. Lone memandang Klu Tang dan tertawa, Klu Tang, kamu adalah orang pertama yang berani berkata seperti ini padaku. Tetapi karena kamu telah mengungkitnya, mari kita bicarakan. Jade plate ini bernilai 3,8 juta yuan. Aku akan menagihmu 3,5 juta yuan, sisanya akan kamu gunakan sebagai biaya pengobatan. Bagaimana? Kamu. Tubuh Klu Tang gemetar karena marah. Lone terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Klu Tang, sedikit melangkah mundur, beberapa pria kekar melangkah maju dan mengepung Klu Tang. Klu Tang juga ketakutan, menggertakkan giginya dan berkata, baik, aku akan membayarnya. Klu Tang dengan tidak rela memberikan uang, dia telah kehilangan uang 3,5 juta yuan. Kemudian dia membawa Tanner Tang pergi. Namun, Tanner Tang menginginkan jade plate yang dia hancurkan pada Lone dan meminta sertifikat identifikasinya. Dengan cara ini, dia mengambil beberapa pecahan batu giok dan pergi. Dari awal hingga akhir, Kingston Jiang tidak mengucapkan apa-apa. Setelah Klu Tang membawa Tanner Tang pergi, Suryana dan bertanya, Kak Kingston, kamu dan Kak Klu sangat mesra, kenapa bisa berubah menjadi seperti ini, seperti sedang bertemu dengan musuh bebuyutan? Mesra. Kingston Jiang tertawa mengejek dan berkata, ini hanyalah angan-anganku saja dari awal sampai akhir, dia sama sekali tidak menganggapku di dalam hatinya. Tetapi, Kingston Jiang melambaikan tangannya dan menyela ucapan Suryana dan, tidak perlu bicara lagi. Baik. Suryana dan baru menutup mulutnya. Kingston Jiang berteriak, bos,
Apakah barang yang kuinginkan sudah datang? Lone datang, duduk di samping, mengeluarkan cerutu dan menyerahkannya pada Kingston Jiang, kemudian berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Jiang, jangan khawatir, sudah dalam perjalanan datang ke sini, tetapi biarkan aku memberitahumu, kotak ini adalah harta yang tak ternilai, bisakah kamu membelinya? Kingston Jiang mengambil cerutu itu dan berkata dengan datar, selama benda itu benar-benar digali dari makam kuno Raja Lanling, aku bisa membayar berapapun itu harganya. Pada waktu bersamaan, di luar The Best Antique Store, Klutang memiliki ekspresi sedikit kesal, ayah, kapan kamu akan menjadi lebih berani? Apakah kamu ingin hidup menjadi orang yang tidak berguna selama hidupmu? Tanner Tang menunduk dan tidak mengatakan apa-apa. Dada Klutang yang kesal naik turun, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa padamu. Tanner Tang berbisik, Klu, jangan beritahu ibumu tentang hal ini, jika ibumu mengetahuinya, dia pasti akan memarahiku. Baiklah, aku mengerti, aku tidak akan mengatakannya, kembalilah sendiri, aku masih memiliki pekerjaan. Kata Klutang, lalu berbalik dan pergi. Bersambung.